Langit sore itu begitu indah. Mentari condong ke barat, menyinari sebuah perkampungan di pinggir kota dengan cahaya keemasan. Angin sepoi berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di sebuah rumah sederhana bercat putih, terdengar suara tawa pasangan muda yang baru saja menikah beberapa bulan lalu. Mereka adalah Arman dan Nadira. Arman, pria berusia 30 tahun, bekerja sebagai pegawai bank dengan gaji yang cukup untuk hidup layak. Sementara Nadira, gadis 25 tahun, adalah seorang guru honorer di SD negeri dekat rumah mereka. Meski penghasilannya tak seberapa, Nadira dikenal sabar dan telaten, baik dalam mengajar murid-muridnya maupun mengurus rumah tangga. Hari-hari awal pernikahan mereka begitu manis. Arman selalu berusaha pulang tepat waktu agar bisa makan malam bersama. Nadira menyambutnya dengan masakan hangat, meski sederhana. Kadang, mereka hanya makan tempe goreng, sambal terasi, dan sayur bening, tapi terasa nikmat karena disantap dengan cinta. "Mas, aku tadi lihat meja makan tetangga yang baru pindah itu, loh. Kayaknya mewah sekali, penuh dengan makanan," ujar Nadira suatu malam sambil tersenyum. Arman menatapnya, lalu menggenggam tangannya. "Kita nggak perlu iri sama mereka. Yang penting, kita makan bareng." Makanan sederhana pun bisa jadi nikmat kalau ada cinta di dalamnya. Nadira tersenyum malu. Ia tahu suaminya benar. Kebahagiaan bukan diukur dari mewahnya rumah atau banyaknya harta, tapi dari kehangatan hati dan ketulusan. Hari-hari berlalu penuh canda tawa. Mereka sering berjalan sore bersama, sekadar menikmati udara segar atau membeli gorengan di warung depan gang. Arman yang tegas namun penyayang, dan Nadira yang lembut sekaligus penuh perhatian, seakan menjadi pasangan ideal. Semua orang yang mengenal mereka mengira rumah tangga ini akan selalu bahagia. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya awal dari perjalanan panjang mereka. Seiring berjalannya waktu, kenyataan kehidupan mulai menunjukkan wajah aslinya, penuh ujian, cobaan, dan lika-liku yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di bulan ke-10 pernikahan, Arman mulai sering lembur. Katanya, banyak pekerjaan di bank yang harus ia selesaikan. Nadira awalnya percaya. Ia tetap setia menunggu suaminya di rumah, menyiapkan makan malam meski sering dingin tak tersentuh. Hatinya mulai merasa sepi. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa sunyi. "Mas, kok pulangnya makin malam terus, ya? Capek banget, ya, kerja di kantor?" tanya Nadira suatu malam dengan nada hati-hati. Arman menepuk bahu istrinya, berusaha menenangkan. "Iya, Di. Maaf ya, aku harus kerja lebih keras. Kalau aku rajin lembur, bos bisa kasih bonus. Lumayan buat tabungan kita nanti kalau punya anak." Jawaban itu terdengar masuk akal. Nadira pun berusaha mengerti, meski dalam hatinya terselip sedikit keraguan. Benarkah semua itu demi keluarga, atau ada alasan lain? Hari demi hari, jarak di antara mereka mulai terasa. Nadira berusaha mengisi kesepian dengan mengajar lebih giat, bahkan kadang membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Namun tetap saja, rasa rindu terhadap perhatian suaminya semakin kuat. Ia tak berani menuduh, tak mau berpikiran buruk. Tapi ada suara kecil di hatinya yang berbisik, ada sesuatu yang berubah. Sampai pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Arman pulang hampir tengah malam. Wajahnya lelah, kemejanya basah kuyup, tapi ada aroma parfum asing yang menempel di tubuhnya. Nadira terdiam. Dadanya berdebar kencang. "Mas, kamu dari kantor?" suaranya lirih. Arman tertegun sesaat, lalu mengangguk cepat. "Iya. Tadi ada rapat mendadak." Namun matanya tidak berani menatap langsung ke arah istrinya. Nadira hanya mengangguk, pura-pura percaya. Tapi malam itu ia menangis diam-diam di kamarnya, menutup mulutnya dengan bantal agar tangisnya tak terdengar. Hatinya mulai retak. Di tengah kesedihan itu, Nadira tetap berusaha menjaga rumah tangga. Ia percaya,
setiap pernikahan pasti diuji. Ia hanya berharap suaminya akan kembali seperti dulu, hangat, penuh perhatian, dan setia. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan hidup mereka baru saja memasuki jalan berliku yang akan menguji cinta, kesabaran, dan kesetiaan keduanya. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai terbiasa dengan kesendirian. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, lalu berangkat mengajar. Sore hari ia pulang, membereskan rumah, lalu memasak makan malam. Namun yang menyedihkan, kursi makan di hadapannya hampir selalu kosong. Arman semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang, Nadira mencoba menghubungi suaminya lewat telepon. Namun seringkali hanya terdengar nada tunggu yang panjang tanpa jawaban. Pesan singkatnya pun kadang hanya dibalas dengan singkat. "Maaf, lagi sibuk. Nanti aku pulang malam." Nadira menahan air mata. Ia berusaha berpikir positif, meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan mereka. Tapi di lubuk hatinya, ada luka yang makin lama makin dalam. Suatu sore, saat Nadira baru saja selesai mengajar, ia tak sengaja melihat Arman dari kejauhan. Ia berdiri di dekat sebuah kafe bersama seorang perempuan berpenampilan modis. Perempuan itu mengenakan gaun hitam sederhana, rambutnya terurai rapi, dan senyum manisnya begitu memikat. Mereka tampak akrab. Arman bahkan terlihat menunduk, tertawa kecil, seakan merasa nyaman. Langkah Nadira terhenti. Hatinya mencelos. Nafasnya terasa sesak. "Itu Mas Arman?" bisiknya pada diri sendiri. Ia berdiri terpaku, menyaksikan dari jauh. Tak berani mendekat, tak sanggup bertanya. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang tampak begitu asing. Setelah perempuan itu masuk ke dalam kafe, Arman menyalakan rokoknya dan menatap layar ponselnya. Nadira buru-buru berbalik arah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia ingin marah, ingin bertanya langsung, tapi lidahnya keluh. Malamnya, saat Arman pulang, Nadira menatap wajah suaminya lama sekali. Arman menyadarinya. "Ada apa, Dik? Kok lihat aku begitu?" tanyanya. Nadira menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak hatinya. "Mas, aku cuma kangen. Rasanya sekarang Mas jauh sekali dari aku." Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Maaf, Dik. Aku memang lagi banyak pikiran. Tapi percaya sama aku, semua ini untuk kebaikan kita nanti." Nadira hanya mengangguk, meski hatinya tak yakin. Ia ingin percaya, tapi bayangan suaminya bersama perempuan lain masih jelas terpatri di benaknya. Hari demi hari, Nadira berjuang menutup matanya dari kenyataan. Ia memilih berdoa, memohon pada Tuhan agar rumah tangganya tetap utuh. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Suatu malam, saat Arman tertidur pulas, Nadira memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan hal yang baik, tapi rasa curiga lebih kuat dari logikanya. Dan benar saja, di dalam ponsel itu, ia menemukan pesan singkat dari seorang perempuan bernama Melanie. "Mas, makasih ya sudah temenin aku hari ini. Aku merasa nyaman sekali sama Mas. Aku kangen. Besok ketemu lagi, kan?" Nadira menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya jatuh deras. Tubuhnya bergetar menahan amarah dan kecewa. Ia menatap wajah suaminya yang sedang tidur, merasa seakan sedang melihat orang asing. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pandangannya kosong, pikirannya penuh pertanyaan. Kenapa Mas tega? Apa aku kurang baik? Apa aku bukan istri yang cukup? Keesokan paginya, Nadira bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia masih menyiapkan sarapan, masih tersenyum meski wajahnya pucat.
Namun di dalam hatinya, perang besar tengah berlangsung. Antara marah, sakit hati, dan keinginan mempertahankan rumah tangga. Di sekolah, salah satu rekan kerjanya, Bu Sinta, memperhatikan perubahan Nadira. "Dir, kamu kenapa? Kelihatan pucat sekali." "Ada masalah?" tanyanya penuh perhatian. Nadira mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma lagi capek." Namun Bu Sinta tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menepuk bahu Nadira, memberi dukungan tanpa banyak bertanya. Sikap itu membuat Nadira merasa sedikit tenang, meski hatinya masih hancur. Malamnya, Nadira akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Setelah makan malam, ia duduk berhadapan dengan Arman. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur." Arman menatapnya, sedikit kaget dengan nada serius istrinya. "Ada apa, Dik?" Nadira menggenggam sendok dengan erat. "Mas kenal sama perempuan bernama Melanie?" Wajah Arman seketika berubah. Tangannya terhenti, matanya beralih ke arah lain. Nadira menangkap dengan jelas kegugupannya. "Dari mana kamu tahu nama itu?" tanya Arman pelan. "Aku lihat di HP Mas," jawab Nadira dengan suara bergetar. "Mas, siapa dia? Apa Mas selingkuh?" Suasana menjadi hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arman menarik napas panjang, lalu mencoba tersenyum, meski terlihat dipaksakan. "Dia cuma teman kantor, Dik. Nggak lebih." Namun Nadira menatapnya tajam. Air matanya mulai mengalir. "Kalau cuma teman, kenapa aku baca pesan dia bilang kangen? Mas pikir aku nggak ngerti?" Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Nadira menunduk, menangis sesenggukan. Malam itu, retakan dalam rumah tangga mereka semakin jelas. Di kamar, Nadira memeluk bantalnya erat-erat. Ia merasa dikhianati. Arman duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Dalam hati kecilnya, ia merasa bersalah. Namun entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang tak bisa lepas dari Melanie. Dan sejak malam itu, rumah mereka bukan lagi rumah yang penuh tawa, melainkan medan perang dingin, di mana cinta dan kecurigaan saling bertarung. Beberapa minggu setelah pertengkaran malam itu, suasana rumah Arman dan Nadira semakin dingin. Mereka masih tinggal di bawah satu atap, masih makan di meja yang sama, tapi seakan ada tembok besar yang memisahkan keduanya. Nadira jarang lagi tersenyum. Senyumnya yang dulu selalu menyambut Arman pulang, kini hilang digantikan dengan tatapan kosong. Arman pun lebih sering menghindar, pulang larut malam dengan alasan lembur. Dan setiap kali ia pulang, aroma parfum asing itu masih tercium samar di bajunya. Suatu sore, sepulang mengajar, Nadira kembali melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Ia mendapati Arman duduk di dalam mobil bersama Melanie, yang tampak tertawa manja sambil menyentuh lengan suaminya. Dari balik pohon, Nadira berdiri gemetar. Hatinya bagai ditikam ribuan duri. Ia ingin berlari, ingin mengetuk kaca mobil itu, ingin berteriak di depan semua orang. Namun kakinya lemas. Ia hanya bisa menatap pemandangan itu dengan air mata yang jatuh deras. "Kenapa, Mas? Kenapa tega?" bisiknya lirih. Ia pulang dengan langkah gontai. Malamnya, ia duduk termenung di ruang tamu. Ketika Arman pulang, Nadira menatapnya dengan mata sembab. "Mas, aku lihat sendiri kamu sama dia." Arman terdiam, wajahnya kaku. "Dik, jangan salah paham. Itu..." "Cukup," potong Nadira, suaranya bergetar. "Aku sudah berusaha percaya. Aku tutup mata, aku tutup telinga. Tapi Mas terus ulangi hal yang sama. Aku ini istri kamu, Mas. Apa aku nggak cukup?" Suara Nadira pecah. Ia menangis keras,
tangis yang sudah lama ia tahan. Arman hanya bisa menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyangkal, tidak mencoba berbohong. Keheningan itu adalah pengakuan tak langsung. Malam itu, Nadira mengurung diri di kamar. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah bahagia mereka di hari itu kini terasa seperti ejekan. Di dalam hatinya, ada dua suara yang saling berperang. Satu berkata, tinggalkan dia. Jangan biarkan dirimu terus disakiti. Suara lain berbisik, bertahanlah. Rumah tangga harus dijaga, meski perih. Semua orang pasti diuji. Nadira menangis sampai tertidur. Sementara itu, Arman duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Rasa bersalah menghantam dirinya. Ia tahu Nadira adalah istri yang baik, yang selalu ada untuknya. Tapi entah mengapa, bersama Melanie ia merasa seperti laki-laki yang berbeda, dihargai, dimanja, dan bebas dari tekanan. Apa aku jahat? Apa aku terlalu egois? Pikirnya. Namun di balik penyesalan itu, ada keterikatan yang sulit ia lepaskan dari Melanie. Dan itulah yang membuatnya semakin terjebak. Beberapa hari kemudian, Nadira memutuskan untuk bercerita pada Bu Sinta, guru senior yang ia percayai. Mereka duduk di ruang guru setelah jam pelajaran usai. Bu, rumah tangga saya sedang hancur, kata Nadira dengan suara serak. Bu Sinta menatapnya penuh empati. Kenapa, Dir? Nadira menceritakan semuanya. Tentang Arman yang berubah, tentang Melanie, tentang rasa sakit yang ia pendam. Air matanya kembali jatuh. Bu Sinta menggenggam tangannya. Dir, kamu perempuan yang kuat. Tapi ingat, kekuatan bukan berarti kamu harus menanggung semua sendirian. Kamu berhak bahagia. Kalau suamimu benar-benar salah jalan, jangan takut untuk menegakkan dirimu. Kata-kata itu menusuk hati Nadira. Ia tahu Bu Sinta benar. Tapi hatinya belum sanggup membayangkan berpisah dengan Arman. Ia masih mencintainya, meski cinta itu kini penuh luka. Malam berikutnya, Nadira mencoba bicara lagi. Kali ini dengan hati yang lebih tegas. Mas, aku cuma mau tanya satu hal. Apa Mas masih mau mempertahankan rumah tangga ini, atau tidak? Arman terdiam lama. Matanya menatap lantai. Suara yang keluar darinya lirih sekali. Aku bingung, Dik. Jawaban itu membuat hati Nadira runtuh. Bingung? Suaranya meninggi. Mas bingung memilih antara aku, istri sah yang sudah berjuang sama Mas, dengan perempuan yang baru Mas kenal? Arman tak menjawab. Nadira berdiri, air matanya mengalir deras. Kalau begitu, aku yang akan memilih. Aku nggak mau hidup dalam ketidakpastian. Aku akan pergi, Mas. Aku akan pulang ke orang tuaku dulu. Arman mendongak kaget. Dik, jangan. Tapi Nadira sudah masuk ke kamar, mengemasi beberapa pakaiannya. Ia tak peduli lagi dengan tatapan Arman yang penuh panik. Baginya, bertahan di rumah itu hanya membuat luka semakin dalam. Malam itu, Nadira pergi dengan koper kecil. Ia menahan tangis sepanjang perjalanan. Arman hanya bisa berdiri di depan rumah, menatap kepergian istrinya tanpa mampu mencegah. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, rumah yang dulu penuh tawa kini benar-benar kosong. Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia merasakan hampa yang luar biasa. Keheningan itu menusuk, jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan. Rumah orang tua Nadira berada di sebuah desa kecil, sekitar 1 jam perjalanan dari kota. Malam itu, ketika ia tiba dengan mata sembab dan koper di tangan, ibunya langsung menyambut dengan wajah cemas. Nadira, kok malam-malam datang sendirian? Mana Arman? Tanya ibunya. Nadira tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat,
lalu menangis sejadi-jadinya. Ayahnya yang sudah sepuh hanya bisa menatap dengan pandangan berat. Mereka tak banyak bertanya, karena tahu luka di hati putrinya terlalu dalam untuk langsung diceritakan. Hari-hari di rumah orang tua membuat Nadira merasa sedikit tenang. Suasana desa yang sederhana, suara ayam berkokok di pagi hari, dan angin sawah yang sejuk membuat hatinya lebih lapang. Namun tetap saja, setiap kali malam datang, kenangan tentang Arman hadir kembali. Wajahnya, suaranya, tawa mereka bersama, semua itu masih lekat. Kenapa aku masih merindukan dia, padahal dialah yang melukai aku, pikir Nadira seringkali sambil menatap langit malam. Sementara itu, Arman hidup dalam penyesalan. Sejak Nadira pergi, rumahnya sunyi bagai kuburan. Makanan di meja hanya ia beli dari warung, menumpuk tanpa rasa. Pakaian kerjanya berantakan karena tak ada yang menyiapkan. Tapi yang paling menyiksa adalah kesepian. Setiap malam, ia teringat wajah istrinya yang menangis. Suara Nadira ketika berkata, "Aku akan pergi," terus terngiang di telinganya. Melanie, perempuan yang membuatnya terjerat, tiba-tiba tidak terasa begitu istimewa lagi. Arman mulai sadar, apa yang ia dapatkan dari Melanie hanyalah kesenangan sesaat, pujian, perhatian palsu, dan godaan manis. Tapi rumah, kehangatan, kesetiaan, itu semua hanya ada pada Nadira. Beberapa minggu kemudian, Arman memberanikan diri datang ke rumah orang tua Nadira. Ia disambut dingin oleh ayahnya. "Ada apa kamu datang kemari, Men?" Suara ayah Nadira berat, penuh wibawa. Arman menunduk, tubuhnya gemetar. "Saya mau minta maaf, Pak. Saya sudah buat Nadira sakit hati. Saya ingin bicara sama dia, mohon beri saya kesempatan." Ayah Nadira menatapnya lama, lalu menghela napas. "Nadira ada di belakang. Tapi ingat, Men, jangan ulangi kesalahanmu lagi. Sekali saja cukup menghancurkan hati seorang istri." Arman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di halaman belakang rumah, Nadira sedang menyiram bunga. Saat menoleh, ia tertegun melihat Arman berdiri beberapa langkah darinya. Jantungnya berdegup kencang. Antara rindu dan benci bercampur jadi satu. "Dik," suara Arman parau. Nadira menghela napas panjang. "Mas, kenapa datang ke sini?" Arman melangkah mendekat, wajahnya penuh penyesalan. "Aku salah, Dik. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku tahu aku sudah melukai kamu, tapi aku nggak sanggup kehilangan kamu. Tolong, beri aku kesempatan kedua." Nadira menatapnya lama, air matanya menggenang. "Kesempatan kedua? Mas pikir semudah itu? Luka di hatiku ini dalam sekali, Mas. Aku bukan boneka yang bisa Mas mainkan lalu kembalikan." Arman menunduk, menahan tangis. "Aku tahu. Aku siap ditebus dengan apapun. Aku sudah tinggalkan dia. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku cuma butuh kamu, Dik. Cuma kamu yang bisa bikin aku merasa pulang." Perkataan itu membuat hati Nadira goyah. Ia masih mencintai Arman, meski luka itu nyata. Ia ingin percaya, tapi takut dikhianati lagi. "Mas, aku nggak bisa langsung percaya begitu saja," jawabnya dengan suara bergetar. "Butuh waktu untuk sembuh. Butuh waktu untuk yakin." Arman mengangguk. "Aku akan tunggu. Aku nggak akan nyerah. Aku akan buktikan kalau aku sungguh-sungguh berubah." Sejak hari itu, Arman sering datang ke rumah orang tua Nadira. Ia membantu di sawah bersama ayahnya, membeli kebutuhan dapur untuk ibunya, bahkan memperbaiki atap rumah yang bocor. Semua ia lakukan dengan tulus, tanpa keluhan. Perlahan, Nadira melihat kesungguhan itu. Ia melihat suaminya bangun pagi-pagi, bekerja keras di bawah terik matahari, hal yang dulu jarang ia lakukan. Hatinya mulai luluh,
meski ia masih berhati-hati. Suatu malam, Nadira berdoa dengan khusyuk. Air matanya jatuh di sajadah. Ya Allah, aku lemah. Aku sakit hati. Tapi aku masih mencintainya. Kalau memang dia jodohku, kuatkan aku untuk memaafkannya. Tapi kalau dia bukan yang terbaik, jauhkan aku darinya dengan cara yang baik. Doa itu menjadi titik balik dalam hatinya. Ia mulai membuka sedikit ruang untuk Arman. Beberapa minggu kemudian, Nadira akhirnya berkata pada Arman, "Mas, kalau kamu sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangga kita, ayo kita mulai dari awal lagi. Tapi ingat, aku nggak akan kuat kalau Mas mengulanginya. Sekali lagi Mas selingkuh, aku akan benar-benar pergi." Arman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Aku janji, Dik. Demi Allah, aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk berdampingan dengan perasaan lega. Mungkin jalan mereka masih panjang, tapi setidaknya ada secercah harapan yang kembali menyinari. Kepulangan Nadira ke rumah bersama Arman bukan hal mudah. Semua terasa canggung pada awalnya. Meski Nadira sudah memberi kesempatan, luka di hatinya masih ada. Kadang, saat Arman memegang ponsel terlalu lama, hatinya kembali diliputi curiga. Saat Arman pulang sedikit terlambat, pikirannya langsung teringat masa lalu. Namun, kali ini Arman berbeda. Ia berusaha keras membuktikan dirinya. Ia selalu memberi kabar, sekecil apapun. "Dik, aku lagi di kantor. Nanti pulang jam 8, jangan khawatir. Dik, aku mampir beli martabak, tunggu aku ya." Hal-hal kecil itu perlahan membuat Nadira merasa aman. Ia tahu, suaminya benar-benar berusaha. Suatu malam, saat mereka makan bersama, Nadira menatap Arman dengan lembut. "Mas, apa yang bikin Mas berubah kali ini? Dulu Mas gampang sekali terjebak." Arman meletakkan sendoknya, lalu menatap dalam ke arah istrinya. "Kesepian, Dik. Aku dulu merasa kurang dihargai. Aku bodoh, aku kira perhatian dari orang lain bisa menutupi kekosongan itu. Padahal, aku yang salah. Aku nggak pernah belajar menghargai kamu yang selalu ada buat aku. Dan saat kamu pergi, aku baru sadar, rumah ini tanpa kamu hanyalah dinding kosong." Nadira terdiam. Air matanya menetes perlahan. "Mas, aku ini manusia biasa. Aku bisa sabar, tapi aku juga bisa hancur. Jangan pernah uji kesabaranku lagi. Aku nggak ingin cinta kita dipermainkan." Arman menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Aku janji, Dik. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk memperbaiki semua kesalahanku." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka pelan-pelan membaik. Mereka mulai jalan sore bersama lagi, seperti masa awal pernikahan. Kadang membeli gorengan di warung, kadang hanya duduk di teras sambil minum teh. Nadira mulai menemukan kembali senyum yang sempat hilang. Namun bukan berarti semuanya mulus. Ada saatnya Nadira kembali teringat luka. Pernah suatu malam, ia bermimpi melihat Arman bersama Melanie lagi, dan ia terbangun dengan tangisan. Arman segera memeluknya. "Itu hanya mimpi, Dik. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana lagi." Pelukan itu menjadi obat yang menenangkan. Di sisi lain, Melanie akhirnya benar-benar pergi dari kehidupan Arman. Setelah beberapa kali mencoba menghubunginya, Arman tak pernah membalas. Ia bahkan mengganti nomor ponselnya demi menutup celah masa lalu. Melanie mungkin kecewa, tapi bagi Arman, menutup pintu itu adalah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan rumah tangganya. Waktu berjalan. Setahun setelah badai itu, Nadira hamil. Kabar itu membawa kebahagiaan yang luar biasa. Arman menangis haru ketika mendengar detak jantung bayi di perut istrinya. "Terima kasih, Dik.
Kamu tetap mau sama aku, meski aku pernah menyakiti. Tuhan benar-benar kasih aku kesempatan kedua lewat kamu dan anak kita, katanya sambil mengecup kening istrinya. Nadira tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Kesempatan kedua ini bukan hadiah, Mas. Tapi ujian. Kita harus jaga, jangan sampai sia-sia. Ketika bayi mereka lahir, tangisan kecil itu seakan menghapus sebagian besar luka. Nadira melihat bagaimana Arman berubah menjadi sosok ayah yang penyayang. Ia rela bangun malam, mengganti popok, bahkan menenangkan bayi saat menangis agar istrinya bisa istirahat. Ada malam-malam ketika Nadira duduk menatap suaminya yang tertidur sambil mendekap bayi mereka. Hatinya berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Ternyata di balik luka, Engkau simpan hikmah." Namun Nadira tak pernah benar-benar melupakan. Luka itu tetap ada, menjadi bekas yang tak bisa dihapus. Tapi justru bekas itu membuatnya lebih kuat. Ia belajar, cinta bukan hanya soal tawa dan bahagia, tapi juga soal kesabaran, maaf, dan usaha menjaga. Arman pun berubah. Ia tak lagi memandang cinta sebagai sesuatu yang bisa dicari di luar. Ia tahu, apa yang ia butuhkan sesungguhnya sudah ada di rumah, istri yang setia, anak yang menjadi cahaya, dan doa yang tak pernah putus. Tahun-tahun berikutnya, rumah tangga mereka tetap diuji oleh kesulitan ekonomi, tanggung jawab mengurus anak, dan perbedaan pendapat. Tapi sejak badai itu berlalu, mereka belajar satu hal penting, selalu bicara dari hati ke hati, jangan biarkan jarak dan rahasia tumbuh di antara mereka. Nadira kini tak lagi ragu menegur jika ada yang ganjil. Arman pun selalu terbuka, tak menyembunyikan apapun. Komunikasi mereka menjadi pondasi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil melihat anak mereka bermain, Nadira berkata pelan, "Mas, dulu aku sempat berpikir untuk meninggalkan masa lamanya." Arman menoleh, wajahnya berubah sendu. "Tapi kenapa kamu tetap bertahan, Dik?" Nadira tersenyum tipis, matanya menerawang. "Karena aku percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Dan aku percaya, cinta kita layak diperjuangkan. Bukan untuk aku saja, tapi juga untuk anak kita." Arman menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangannya erat, lalu berbisik, "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Dik. Aku janji, seumur hidupku akan kugunakan untuk membahagiakan kamu." Hari mulai senja. Langit berwarna jingga, burung-burung terbang pulang. Di halaman rumah kecil itu, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil duduk bersama. Mereka bukan keluarga yang sempurna, tapi mereka adalah keluarga yang belajar dari luka, bangkit dari keterpurukan, dan bertahan dengan cinta. Dan disitulah, kisah rumah tangga Arman dan Nadira menemukan akhirnya, bukan akhir yang indah tanpa luka, tapi akhir yang penuh makna, sebuah perjalanan tentang jatuh, hancur, bangkit, dan belajar memaafkan.